dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Lalai dan Epriani, lalu yang kedua Devi Delia Lewinsky, dan yang ketiga ada Najwa Ireniza. Di sini kami akan membahas mengenai hubungan interpersonal dari pengembangan sampai dengan kerusakan. Ada 3 pembahasan, yang pertama yaitu mengenai hubungan interpersonal, yang kedua mengenai pengembangan hubungan interpersonal, dan yang ketiga mengenai kerusakan hubungan interpersonal. Yang pertama mengenai hubungan interpersonal. Pengertian hubungan interpersonal menurut Pearson tahun 1983 adalah hubungan yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang saling bergantung satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Hubungan interpersonal dalam arti sempit adalah interaksi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam situasi kerja dan dalam situasi kekaryaan, dengan tujuan untuk mengubah kegairahan dan kegiatan bekerja dengan semangat kerjasama yang produktif. Selanjutnya ada tahapan pengembangan hubungan. Yang pertama ada kontak. Tahap kontak adalah kesan pertama. Pada tahap ini, Anda menggunakan beberapa macam persepsi dari alat indera seperti melihat, mendengar, dan membaui seseorang. Yang kedua ada keterlibatan. Tahap ini merupakan tahap pengenalan lebih jauh, ketika kita mengikatkan diri kita untuk lebih mengenal orang lain dan juga mengungkapkan diri kita. Contohnya hubungan yang bersifat romantis, mungkin individu melakukan kencan pada tahap ini. Lalu yang ketiga ada keakraban. Individu membina hubungan primer, di mana orang ini menjadi sahabat baik atau pasangan. Pada tahap ketiga, individu ini mengikat diri lebih jauh lagi pada lawan komunikasinya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tahapan perusakan. Tahapan berikutnya merupakan penurunan hubungan ketika ikatan di antara kedua belah pihak ini melemah. Yang selanjutnya itu adalah tahapan perbaikan. Jadi individu dapat menganalisis apa yang salah dan mempertimbangkan cara untuk memecahkan kesulitan dalam suatu hubungan. Tahap terakhir adalah tahap pembubaran atau pemutusan, yang merupakan pemutusannya suatu ikatan yang mempertalikan antara kedua belah pihak. Selanjutnya adalah strategi pengembangan hubungan. Jadi ada 5 strategi, yaitu yang pertama daya tarik interpersonal. Nah, penilaian seseorang terhadap sikap orang lain, di mana penilaian ini dapat diekspresikan melalui suatu dimensi dari strong liking hingga strong dislike, sehingga ketertarikan ini mengacu pada sikap positif dan negatif yang dibentuk terhadap orang lain. Nah, yang kedua itu adalah kedekatan, di mana apabila kita bisa mengamati orang yang menurut kita menarik, mungkin kita akan menjadi peluang besar untuk saling berinteraksi. Nah, apabila pengaruh kedekatan ini berkurang, maka peluang untuk berinteraksi ini akan semakin jauh. Yang ketiga itu adalah pengukuhan atau penghargaan. Jadi, kita akan menyukai seseorang yang memang menghargai atau mengukuh kita. Misalnya, seseorang yang menghargai dengan pujian atau hadiah dan bonus. Selanjutnya itu ada kesamaan atau similarity. Jadi jika seseorang dapat membuat konstruksi sahabat, maka sahabat itu akan terlihat berpikir, bertindak seolah sangat mirip dengan mereka. Nah, dengan tertarik kepada orang yang sama seperti kita, maka kita akan membenarkan diri kita sendiri. Yang kelima itu adalah sikap saling melengkapi atau komplementari. Nah, prinsipnya ini dengan meramalkan bahwa seseorang akan tertarik kepada mereka yang tidak serupa dengannya. Selanjutnya ada alasan untuk mengembangkan hubungan. Jadi ada 4 alasan. Yang pertama itu untuk mengurangi kesepian. Yang kedua itu adalah mendapat rangsangan. Jadi sebagai makhluk intelektual, kita juga membutuhkan stimulasi intelektual. Misalnya dengan belajar di kelas, dengan diskusi atau debat atau dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah mendapat pengetahuan diri. Nah, sebagian orang mempelajari dirinya sendiri itu melalui orang lain. Misalnya dalam diskusi mengenai kesadaran diri, kita bisa melihat diri sendiri sebagian dari persepsi orang lain. Yang keempat itu adalah memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan penderitaan. Nah, kita perlu berbagi rasa dengan orang lain tentang kebahagiaan maupun penderitaan yang kita alami, baik secara fisik maupun emosional.
Selanjutnya itu adalah pemeliharaan hubungan. Yang pertama itu adalah menjaga keutuhan hubungan dengan mempertahankan kesamaan, mencegah berakhirnya suatu hubungan. Yang kedua itu adalah menjaga hubungan seperti sedia kala dengan mencegah tindakan yang terlalu berpengaruh buruk terhadap keintiman suatu hubungan. Yang ketiga itu adalah menjaga kepuasan dalam hubungan dengan memelihara keseimbangan yang sesuai antara reward dan penalti dalam hubungan. Selanjutnya adalah kerusakan hubungan interpersonal. Nah, tahap kerusakan hubungan ini ditandai dengan melemahnya ikatan antar teman dan hubungan antara individu dengan individu lainnya. Jadi ada fase di mana fase pertama ini pada saat kita mengalami kerusakan hubungan biasanya ditandai dengan adanya ketidakpuasan interpersonal. Nah, apabila ketidakpuasan ini tumbuh, maka akan beralih ke fase selanjutnya yaitu kerusakan interpersonal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazwa. Selanjutnya ada penyebab rusaknya hubungan. Yang pertama ditandai karena adanya komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk biasanya terjadi karena kesalahpahaman atau kurangnya keterbukaan. Lalu yang kedua adanya campur tangan pihak ketiga. Adanya campur tangan pihak ketiga yang terlalu jauh akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam suatu hubungan. Lalu yang ketiga perubahan dalam hubungan. Perubahan dalam hubungan biasanya diakibatkan oleh keadaan emosional seseorang yang mana berpengaruh terhadap perubahan kesepakatan, perubahan pola perilaku maupun kebiasaan yang dipandang tidak sesuai atau tidak menyenangkan. Hal ini yang memicu rusaknya hubungan. Lalu yang keempat, pekerjaan. Pekerjaan menjadi alasan lazim pemicu rusaknya suatu hubungan. Contoh kasus, dalam hubungan keluarga, urusan pekerjaan biasanya dapat menimbulkan ketidakharmonisan antar orang tua dan anaknya. Lalu yang kelima ada kesulitan keuangan. Uang di sini dipandang bernilai penting dan menggambarkan kekuasaan. Contoh, ketika salah satu pasangan merasa lebih berkuasa karena menghasilkan uang berlebih, maka kerusakan hubungan berpotensi untuk terjadi. Lalu yang terakhir, ada keyakinan dalam hubungan. Suatu hubungan yang serius tentunya didasari oleh suatu keyakinan antar pelaku hubungan. Dapat dikatakan bahwa ketika salah satu dari pelaku hubungan merasa apa yang dilalui dalam hubungannya mulai tidak realistis, di mana keyakinan satu sama lain mulai memudar, maka hubungan cenderung akan memburuk. Kemudian dampak dari kerusakan hubungan. Dampaknya yaitu ada rasa kehilangan kepercayaan diri dan berubahnya cara pandang terhadap harga diri menjadi rendah diri, merasa tidak diinginkan, bahkan mungkin perasaan bersalah. Ketika hubungan mengalami kerusakan, kita merasa bersalah karena tidak berlaku benar, bahkan cenderung memperbesar kesalahan akibat dorongan emosi. Kita menjadi merasa bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Lebih jauh lagi, rusaknya suatu hubungan juga menandai munculnya masalah baru perihal keuangan. Biasanya beban pengeluaran yang ditanggung secara bersama akan menjadi tanggung jawab sendiri bila suatu hubungan mulai rusak. Contohnya, biaya makan, belanja bulanan, asuransi maupun biaya tempat tinggal. Dari kerusakan yang terjadi dalam suatu hubungan dapat kita perbaiki dengan cara yang pertama, recognize the problem atau mengenali masalah. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah yang ada dan menentukan apa yang salah dalam interaksi tersebut, untuk kemudian dapat kita ubah untuk memperbaikinya. Lalu yang kedua ada engage in productive communication and conflict resolution, atau menggunakan komunikasi yang produktif dalam menyelesaikan konflik. Dan beberapa langkah yang dapat kita lakukan yaitu saling memberikan pesan berisi motivasi, bertukar perspektif, dan melakukan komunikasi yang terbuka. Lalu yang ketiga ada possible solution, atau tentukan solusi yang memungkinkan yang memudahkan kita menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat ada affirm each other, atau saling menguatkan satu sama lain dengan memberi dukungan, dan salah satu caranya berbicara dengan positif. Yang kelima ada integrate solution into normal behavior,
itu menjadikan solusi yang ada sebagai aktivitas sehari-hari supaya solusi tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Dan yang terakhir ada risk atau ambil resiko. Kita harus berani mengambil resiko untuk mampu beradaptasi. Ada kalanya suatu hubungan harus dipertahankan. Namun, jika hubungan yang kita miliki merugikan kita, sudah sebaiknya kita menyudahi hubungan tersebut. Contohnya, kekerasan dalam hubungan antar kekasih. Dalam hal ini, baiknya kita memutuskan atau menyudahi hubungan tersebut. Dan slide berikutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada strategi dalam membubarkan hubungan. Dalam memutuskan hubungan, tentunya harus ada alasan yang tepat untuk memutuskan hubungan, baik untuk diri Anda sendiri maupun untuk rekan Anda. Harus ada strategi untuk melepaskan suatu hubungan. Ada 4 strategi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama menggunakan intonasi bicara yang positif, yang kedua tidak mencari kesalahan orang lain, yang ketiga dapat memberikan alasan yang masuk akal, dan yang keempat mengurangi intensitas hubungan. Selanjutnya, ada langkah-langkah dalam berhadapan dengan penyelesaian suatu hubungan. Yang pertama, memecahkan lingkaran depresi dan kesepian. Yang kedua, mengambil waktu jeda, seperti memperbarui hubungan dengan diri sendiri. Lalu yang ketiga, memberikan dukungan kepada penghargaan diri. Yang keempat, meninggalkan atau menghindari hal-hal yang tidak nyaman, seperti menjauhkan diri Anda dari barang-barang Anda yang mengingatkan akan masa lalu. Lalu yang kelima itu mencari dukungan kepada orang lain, baik teman ataupun keluarga, dan jelaskan pada mereka bahwa Anda membutuhkan dukungan. Dan yang terakhir itu menghindari pengulangan hal-hal negatif, seperti menjalani hubungan yang baru dengan keunikan hubungan itu sendiri. Jadikan hubungan masa lalu itu sebagai pengalaman dan pembelajaran. Sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.